Seorang dokter muda kaya raya dengan kehidupan yang sempurna tidak pernah menyangka. Takdirnya berubah hanya karena aroma roti hangat di gang sempit Jakarta. Di balik jas putih dan mobil mewahnya, hatinya bergetar oleh senyum seorang gadis penjual roti keliling yang sederhana namun berhati besar. Pertemuan singkat itu membuat hidup keduanya tak lagi sama, membawa mereka ke pusaran perhatian publik, ujian, dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak pernah diduga. Jangan lewatkan kisah mengharukan ini. Ikuti sampai akhir dan rasakan hangatnya cinta yang tumbuh dari sepotong roti dan ketulusan hati. Ayo kita mulai ceritanya. Fajar baru saja menyapa. Langit Jakarta masih berwarna biru pucat, di antara kabut tipis yang mengambang di atas atap rumah-rumah sempit. Dari sebuah gang kecil di daerah Manggarai, aroma roti hangat perlahan menembus udara pagi. Wangi mentega dan gula itu berasal dari dapur kecil di belakang rumah petak, tempat seorang gadis muda tengah sibuk memanggang adonan yang baru mengembang. Namanya Nadia. Usianya baru 23 tahun. Tubuhnya ramping, berhijab, dan matanya bulat teduh seperti seseorang yang selalu punya alasan untuk tersenyum, bahkan ketika hidup tidak selalu ramah. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Salmah, seorang janda yang dulu berjualan nasi uduk di pasar, sebelum kakinya lemah karena diabetes. Sejak itu, Nadia yang mengambil alih beban keluarga. Ia tidak banyak mengeluh. Ia hanya percaya, selama masih bisa bekerja dengan tangan sendiri, maka hidup tetap bisa berjalan. Pagi itu, ia memeriksa loyang roti yang baru keluar dari oven kecilnya. Roti isi coklat, keju, dan kacang. Tangannya cekatan, membungkus satu persatu dengan plastik bening, lalu menata semuanya di dalam gerobak kayu kecil yang sudah dicat ulang. Di sisi gerobak itu tertulis tulisan tangan sederhana, "Roti hangat Ibu Salmah." "Sudah siap, Nak?" tanya ibunya dari dalam rumah. Suaranya serak tapi hangat. Nadia menoleh, tersenyum. "Sudah, Bu. Saya berangkat dulu. Nanti jam 10 balik. Buat adonan baru. Jaga diri, ya. Jangan lupa sarapan." "Iya, Bu." Ia mencium tangan ibunya dengan lembut, lalu mendorong gerobak pelan keluar dari gang. Roda gerobak berdecit di atas jalan yang belum diaspal sempurna. Beberapa tetangga menyapa ramah. Seorang bapak tua memanggil, meminta 2 roti isi kacang. Seorang anak kecil membeli 1 roti coklat dengan uang receh yang ia kumpulkan dari hasil membantu ibunya mencuci piring. Nadia melayani semuanya dengan senyum yang sama. Senyum yang tidak dibuat-buat, yang membuat siapapun merasa hangat hanya dengan melihatnya. Sementara itu, di sisi lain kota, di kawasan Sudirman yang berjarak tidak sampai 10 km dari sana, kehidupan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Jalanan dipenuhi mobil mewah, gedung-gedung tinggi berdiri seperti raksasa perunggu yang sombong. Di salah satu gedung rumah sakit swasta paling mahal di Jakarta, seorang pria berjas putih baru saja turun dari mobil sport hitamnya. Plat mobilnya hanya 3 angka. Bersih, mengkilap, dan berbau kemewahan. Namanya Dr. Revan Adhikara. Usianya 32 tahun. Dokter spesialis jantung yang sudah menempuh pendidikan di luar negeri, kembali ke Indonesia dengan reputasi cemerlang. Dalam 3 tahun terakhir, ia menjadi nama yang sering disebut di kalangan medis dan pejabat. Banyak yang mengaguminya. Banyak pula yang membencinya diam-diam karena kesempurnaan yang terlalu mencolok. Ia muda, kaya, cerdas, dan tampan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam kosong di dalam dirinya. Setiap hari Revan menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, olahraga sebentar, sarapan sendirian, lalu berangkat kerja dengan mobil mewahnya. Di rumah sakit, ia dikelilingi pasien, suster, dan rekan sejawat. Semua memujinya, semua menghormatinya. Tapi di balik jas putih dan senyum profesional itu, hatinya sering terasa hampa. Ia tahu bagaimana cara memperbaiki detak jantung manusia, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kekosongan hatinya sendiri. Pagi itu, setelah menangani pasien operasi ringan, Revan keluar dari gedung rumah sakit untuk menuju klinik cabangnya di daerah Tebet. Sopirnya menawarkan untuk mengantar, tapi Revan menolak. Ia ingin menyetir sendiri. Ia bilang,
Aku cuma ingin lihat jalanan pagi. Kadang, hidup terasa lebih nyata saat kita menyetir tanpa tujuan besar. Namun di tengah perjalanan, jalanan tiba-tiba macet parah. Deretan mobil berhenti tak bergerak. Revan memutar pandangan ke kanan dan kiri. Di sana, di sisi trotoar yang sempit, ia melihat sesuatu yang membuat pandangannya berhenti. Seorang gadis dengan gerobak kecil, berhijab sederhana, tengah melayani pembeli. Gerobaknya berasap tipis. Aroma roti panggang menyeruak hingga ke dalam mobil Revan. Gadis itu tersenyum pada seorang anak kecil yang baru saja membayar dengan uang receh. Senyum itu begitu lembut, begitu tulus, hingga waktu terasa melambat. Entah mengapa, Revan menurunkan kaca mobilnya. Udara pagi yang lembab langsung menyapa wajahnya, membawa aroma roti hangat yang seolah menggoyang sesuatu di dadanya. "Pak, beli roti, Pak?" Tanya suara lembut itu tiba-tiba, membuat Revan sedikit terkejut. Ia menoleh. Gadis itu berdiri di samping mobilnya, tersenyum sopan sambil membawa kantong plastik kecil. "Masih hangat, Pak? Baru keluar dari oven." Revan menatap wajahnya. Wajah yang bersih, polos, tapi punya cahaya yang entah kenapa sulit dijelaskan. Ia mengangguk pelan. "Boleh. Yang isi coklat. 2 ya?" Nadia mengemas 2 roti itu dengan hati-hati, menyerahkan lewat jendela mobil. 10.000, Pak." Revan menyodorkan uang 20.000. "Tidak usah dikembalikan." Nadia menatap sekilas, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya selalu lancar." Revan tidak menjawab. Ia hanya memandangi gadis itu berjalan kembali ke gerobaknya. Dikerumuni beberapa anak sekolah yang mulai membeli roti juga. Macet masih belum bergerak. Tapi di dada Revan ada sesuatu yang mulai berdetak lebih pelan. Bukan karena sakit, tapi karena kagum. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tapi senyumnya menempel seperti aroma mentega yang tidak mudah hilang. Ketika mobil akhirnya bisa bergerak lagi, Revan melirik cermin belakang. Gerobak kecil itu semakin jauh, semakin kecil, lalu menghilang di tikungan. Tapi wajah gadis itu tidak pergi dari pikirannya. Ia menggigit roti coklat yang dibelinya. Roti itu sederhana, tapi rasanya luar biasa. Hangat, lembut, dan manis dengan cara yang tidak berlebihan. Sama seperti pemiliknya. Sepanjang hari, Revan sibuk. Ia menghadiri rapat, menangani pasien, menjawab panggilan telepon. Tapi di sela-sela semua itu, pikirannya terus kembali pada gadis penjual roti di gang kecil tadi pagi. Ia bahkan mengetik di ponselnya, mencoba mencari di media sosial apakah ada yang menjual roti dengan nama Roti Hangat Ibu Salmah. Tapi hasilnya nihil. Di sisi lain, Nadia sudah kembali ke rumah. Ia menghitung hasil jualan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli bahan dan menabung sedikit. Ia memandangi ibunya yang tertidur siang di dipan bambu, lalu duduk di samping jendela, menatap langit yang mulai memutih. Ia tidak tahu bahwa pagi itu, senyumnya telah menorehkan sesuatu di hati seseorang yang hidup di dunia yang sangat berbeda darinya. Malam datang perlahan. Di rumah besar Revan, lampu gantung kristal menyala redup. Ia duduk di ruang kerjanya, membaca laporan pasien, tapi matanya tidak fokus. Ia meletakkan pena, menghela napas, lalu menatap keluar jendela. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tapi tidak satu pun cahaya itu mampu membuat hatinya terasa hangat seperti aroma roti di pagi tadi. Dalam hati, ia bergumam pelan. Kenapa senyum gadis itu tidak bisa hilang dari kepala ini? Ia meneguk air putih, lalu memejamkan mata. Di kejauhan, Nadia juga sedang menutup pintu rumahnya, setelah selesai berdoa malam. Dunia mereka masih terpisah jauh, tapi langit yang menaungi tetap sama. Dan mungkin, seperti 2 garis takdir yang perlahan ditarik oleh waktu, suatu hari nanti keduanya akan bertemu lagi, bukan karena kebetulan, melainkan karena semesta telah menulisnya demikian. Pagi merangkak dari tepi timur seperti seseorang yang mengetuk pelan jendela. Di lantai 2 rumah sakit, lorong-lorong memantulkan cahaya lampu putih. Suara roda berangkar berbisik di lantai licin,
Langkah suster terdengar halus, dan panggilan pelan bergema dari ruang ke ruang. Di tengah ritme yang teratur itu, Dr. Revan berdiri menghadap jendela, menatap langit yang masih lembut warnanya. Ia memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Raut wajahnya tenang, tetapi ada garis tipis di alis yang mengisyaratkan banyak hal yang tidak selesai. Ia baru saja menuntaskan visit pagi. Beberapa pasien menyapanya dengan pandangan penuh harap. Beberapa lainnya menatap lantai karena tidak yakin mampu menanggung kabar yang akan ia sampaikan. Revan menjawab semuanya dengan suara yang sama, hangat, meyakinkan, dan jernih. Ia dapat menyebutkan istilah medis dengan lancar, menjelaskan prosedur, menawarkan opsi perawatan. Namun begitu pintu kamar tertutup, kesunyian mengikuti langkahnya seperti bayangan. Di sela membuat catatan rekam medis, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi video pendek yang sebenarnya jarang ia buka. Jempolnya bergerak otomatis, hendak menutup, tetapi sebuah foto kecil di layar menghentikan gerak itu. Wajah gadis berhijab, tersenyum pada seorang anak kecil di pinggir jalan, memegang roti di kedua tangan, membungkuk sedikit saat menyerahkan. Teks di layar menulis, penjual roti berbagi, bikin hati adem. Jumlah penonton terus berlari naik, komentar mengalir. Revan menatap beberapa detik yang terasa lebih panjang dari jam dinding. Wajah yang tak asing. Senyum yang kemarin menempel di kepalanya seperti wangi mentega. Ia membuka videonya. Musik latar sederhana, suara kendaraan yang bercampur, tawa anak kecil yang bening seperti air. Ada seseorang yang merekam dari seberang gang. Nadia, dengan gerobak kayu kecilnya, tertawa kecil saat si bocah meminta roti isi coklat tapi uangnya kurang. Ia menyerahkan 2 roti sekaligus. Katanya, suaranya jernih, tidak dibuat-buat. Ambil saja. Sisanya jadi doa. Doa itu rezeki juga. Revan menghela napas pendek. Ada perasaan samar yang merambat di dadanya. Ia memutar ulang. Dalam video, Nadia tidak sadar sedang direkam. Tidak ada gaya, tidak ada menoleh ke kamera, tidak ada kata-kata pancingan. Hanya adegan yang sangat sepele, tetapi malah membuat hati seseorang di balik jas putih seperti disetrum halus. Di bawah video, komentar-komentar menumpuk. Ada yang bercerita pernah membeli roti yang sama, ada yang bilang rasanya enak, ada yang menuliskan alamat gang yang samar. Seseorang menulis, penjual roti ini sering kasih roti gratis buat anak-anak. Semoga dilancarkan usahanya. Ada pula yang menulis, semoga dia bertemu jodoh yang baik. Revan tersenyum tanpa sadar, lalu tersentak oleh ketukan pelan di pintu. Dokter, pasien ruang 3 ingin menanyakan hasil pemeriksaan. Ucap Suster Maya, sopan, melekatkan tablet pada dada, wajahnya profesional. Revan mengangguk. Baik, saya ke sana sebentar. Namun sebelum langkah, ia menatap layar sekali lagi. Ada rasa dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang tidak berbentuk, tetapi tajam. Seolah-olah semesta menyodorkan peta kecil, menandai sebuah titik yang ia kenal kemarin, dan berkata dalam bahasa yang tidak terdengar, pergilah. Hari itu berlalu lebih cepat dari biasanya. Ketika jam makan siang tiba, Revan melewatkan kantin. Ia menyetir sendiri. Bukan karena lapar, melainkan karena ada rasa ingin yang tidak bisa ditunda. Langit sudah lebih cerah, jalanan padat, tetapi hatinya berjalan ke arah yang sudah jelas. Ia memutar kemudi ke arah Tebet, lalu belok lagi menuju Menteng Dalam, menyusuri jalan kecil yang kemarin sempat ia lewati. Ia tidak menemukan gerobak itu di sudut pertama. Ia terus menyisir gang berikutnya, memelankan laju mobil, menurunkan kaca. Suara pedagang sayur, panggilan tukang ojek, tawa anak sekolah. Lalu, di belokan ketiga, tepat di dekat pohon ketapang yang rindang, ia melihat gerobak kayu kecil dengan tulisan tangan yang sama. Roti hangat Ibu Salmah. Nadia sedang membetulkan rak roti. Keringat tipis di pelipisnya. Pipinya memerah oleh panas. Di depan gerobak, 3 anak laki-laki berseragam berdiri sambil menghitung uang koin. Revan memarkir mobil sedikit jauh. Tidak ingin membuat keramaian. Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan,
Tetapi matanya tidak beranjak dari senyum yang sejak pagi menegakkan hatinya. "Selamat siang," ucapnya akhirnya. Nadia menoleh, sedikit terkejut. Senyumnya muncul, lebih ringan daripada cahaya siang. "Selamat siang. Mau roti rasa apa, Kak?" Revan terdiam sepersekian detik mendengar panggilan itu. "Kak." Tidak ada yang pernah memanggilnya begitu. Semua orang menyebutnya dokter, atau bapak, atau yang lebih resmi lagi. Katanya pelan. "Apa saja yang paling laris? Saya ingin mencicipi semuanya." Nadia tertawa kecil. "Kalau begitu, ambil isi coklat, keju, dan kacang. 3 itu paling laris. Yang isi selai nanas juga lumayan." 3 anak di depan mereka menoleh ke arah Revan. Mata mereka berbinar melihat sosok berjas rapi. Salah satu dari mereka berbisik pada temannya. Suaranya jelas didengar. "Kayak artis sinetron, ya?" Temannya menyikut. Lalu mereka semua terkikik. Revan membalas dengan senyum yang tidak dibuat-buat. "Untuk adik-adik dulu," katanya. Nadia menyodorkan 3 roti ke anak-anak itu. "Coklat ya. Lain kali jangan lupa sarapan." Salah satu anak mengangguk, lalu berseru, "Terima kasih, Kak." Mereka berlari pergi, memegang roti seperti memegang piala. Nadia menoleh pada Revan lagi. "Untuk kakak, mau berapa?" Revan menatap rak yang tinggal setengah. "Berapapun yang tersisa. Saya beli semua. Nanti saya mau bagikan ke panti asuhan di belakang taman." Nadia ragu. "Semua? Nanti pelanggan lain tidak kebagian. Saya akan bayar lebih untuk pesanan besok. Dan nanti, kalau ada yang datang, mereka boleh memesan untuk besok pagi. Saya akan bantu antar." Nadia memandang wajahnya. Ada jeda pendek. Lalu ia mengangguk. "Baik. Kalau begitu, saya hitung sebentar." Revan mengeluarkan dompet. Ia tidak menawar. Ia bahkan menambahkan uang untuk biaya bahan besok. Nadia menerima dengan kedua tangan, menunduk sedikit. "Terima kasih." Ia menatap Revan, lalu berkata pelan, "Kenapa kakak baik sekali?" Pertanyaan itu, sederhana, namun menembus sesuatu di dalam dada Revan seperti cahaya yang menemukan celah. Ia menjawab jujur. "Karena roti ini hangat. Dan orang-orang yang menerimanya berhak merasa hangat juga." Wajah Nadia memerah. "Semoga semua kebaikan kembali pada kakak." Revan mengangguk, lalu menambahkan, "Boleh saya bantu dorong gerobak ke panti? Tidak jauh, kan?" Nadia tersenyum lagi. "Tidak jauh. Tapi gerobak ini berat, Kak." "Kalau begitu, kita dorong pelan-pelan." Mereka berjalan sejajar, mendorong gerobak kecil melewati gang yang sempit. Orang-orang menoleh. Sebagian melambaikan tangan, sebagian berbisik. Ada yang memotret dengan ponsel. Di belokan, seekor kucing belang menyelinap di kaki mereka. Lalu namun berhenti ketika mencium aroma roti. Nadia menurunkan 1 roti kecil ke tanah. "Untukmu juga," gumamnya. Kucing itu mengeong pelan, seolah mengerti. Sampai di depan panti asuhan, Revan mengetuk pagar besi. Pengasuh keluar. Wajahnya berkerut karena matahari. Nadia memperkenalkan diri, memperkenalkan Revan seadanya, tanpa menyebut pekerjaan dan segala atributnya. Mereka membagikan roti satu persatu kepada anak-anak yang berbaris rapi. Tawa kecil mengisi halaman panti yang sederhana. Seorang anak perempuan mendekap roti keju sambil berlari mengejar temannya. Seorang anak laki-laki memegang roti kacang seperti memegang harta karun. Di antara suara itu semua, Revan merasakan sesuatu di dalam dirinya yang lama tidak ia rasakan. Sebuah rasa ringan, seperti beban yang diam-diam lepas dari bahunya. Seorang pengasuh berterima kasih berkali-kali. Revan mengangguk. Nadia menatap anak-anak itu dengan mata yang basah tipis. Ia berkata pelan pada Revan, "Kalau bisa, saya ingin melakukan ini setiap minggu." "Kalau bisa setiap hari," jawab Revan, mencoba berseloroh. Namun suaranya terdengar sungguh-sungguh. Setelah selesai, mereka mendorong gerobak kembali ke arah jalan besar.
Langit memucat sebentar oleh awan yang lewat. Di tikungan, seorang remaja memegang ponsel tinggi-tinggi, merekam mereka dari belakang. Revan tidak memperhatikan. Nadia juga tidak. Mereka mengobrol pendek tentang bahan roti, tentang bagaimana harga gula kadang naik, bagaimana minyak harus dihemat agar tekstur roti tetap lembut. Revan mendengar, dan untuk pertama kalinya ia merasa berada di kelas yang benar. Pelajaran paling jujur tentang cara membuat sesuatu yang kecil menjadi berarti. Ketika mereka sampai di tempat awal, Nadia menurunkan napas. Terima kasih sudah membantu, Kak. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya ikut, balas Revan. Nadia mengangguk. Besok saya buat lebih banyak. Kalau kakak mau, bisa ambil untuk panti lagi. Aku akan datang, kata Revan. Kali ini spontan. Kata ganti itu meluncur keluar tanpa ia sempat memilah. Nadia tampak tidak keberatan. Ia tersenyum. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Revan menaiki mobilnya perlahan. Sebelum menutup pintu, ia berkata satu kalimat yang terasa seperti janji pada dirinya sendiri. Sampai jumpa, Nadia. Saat mobil menjauh, Revan menyadari ia baru menyebut nama gadis itu. Kapan ia mengetahuinya? Oh, barangkali saat pengasuh panti menanyakan, dan Nadia menyebutkan namanya. Nama yang sederhana, tetapi kini terasa berdentang pelan di dalam kepalanya. Ia menyetir kembali ke rumah sakit. Dadanya hangat, pikirannya jernih. Sepanjang jalan, ia tidak memutar radio. Tidak perlu. Jalanan hari itu seolah bercahaya lebih terang dari biasanya. Di sore yang sama, video pendek yang merekam mereka muncul di lini masa. Ada judul yang mengundang penasaran. Penjual roti keliling bagi-bagi roti, dibantu pria rapi yang murah senyum. Siapa dia? Jumlah penonton bergerak cepat. Komentar berdatangan, sebagian memuji, sebagian bertanya, sebagian menduga-duga. Ada pula yang menuliskan alamat gang dengan menyebut petunjuk pohon ketapang. Dunia maya yang riuh itu berusaha menamai sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diberi nama. Namun begitulah zaman, segala hal dicatat, diputar, dibagikan, dan dijadikan percakapan. Menjelang malam, telepon Revan ramai. Ada rekan sejawat mengirim tautan video. Ada yang menulis, "Kamu di mana siang ini? Ramai sekali." Ada yang mengejek ringan, "Gaya juga kamu, ikut tren video pendek." Ia membalas seperlunya saja. Senyumnya tipis. Tidak semua orang perlu tahu apa yang hari ini ia rasakan. Di ruang kerjanya, ia memandangi dinding putih, lalu menatap telapak tangan. Di telapak tangan itu, ada ingatan tentang mendorong gerobak kayu, ada ingatan tentang roti hangat yang dibagikan, ada ingatan tentang mata seorang gadis yang teduh. Di rumah petak, Nadia duduk bersama ibunya. Mereka menghitung hasil hari ini. Bu Salmah bertanya dengan suara lembut. "Laris, nak?" "Lumayan, Bu." Ada yang memborong. "Terus kami bagi-bagi ke panti." "Rasanya bahagia." Bu Salmah mengangguk. Matanya berbinar di bawah kerudung pudar. Bahagia itu sering datang lewat pintu yang kecil. Kadang orang sibuk menunggu pintu besar, padahal kebahagiaan sudah menyelinap dari celah. Nadia tersenyum. "Iya, Bu." Malam itu, Nadia membuka gawai bututnya. Ia melihat video yang tiba-tiba viral. Dirinya, gerobak, anak-anak panti, dan seseorang yang berjalan di sebelah, mendorong bersama. Komentar banyak sekali. Ada yang memuji, ada yang bertanya, ada yang menyarankan membuka pemesanan lewat pesan singkat. Nadia menggulir pelan. Ia tidak membalas semuanya. Hanya satu dua yang ia jawab, mengucapkan terima kasih, mengarahkan siapapun yang ingin datang agar mengikuti suara tukang ojek dan pohon ketapang. Di sisi lain, ia berdoa agar esok tidak terlalu gaduh. Ia tidak mencari keramaian. Ia hanya ingin berdagang dengan jujur dan pulang membawa rezeki yang cukup. Keesokan paginya, dunia bergerak sedikit berbeda. Revan bangun lebih awal. Ia menyiapkan jadwal visit, mengatur waktu kosong di tengah hari. Ia mencatat untuk mampir lagi. Bukan sekadar ingin,
melainkan semacam dorongan untuk melanjutkan sesuatu yang baik. Dalam hati, ia mengulang satu kalimat yang sederhana. Cinta itu tumbuh dari hal yang sering diulang dengan niat yang benar. Di rumah Nadia, loyang bertambah. Adonan diuleni lebih banyak. Tangan bekerja lebih cepat. Ibunya duduk di kursi, mengupas bawang, membantu sebisanya. Aroma mentega menebal di udara sempit. Tetangga datang menawarkan kardus bekas untuk bungkus tambahan. Seseorang meminjamkan termos besar. Ada yang menitipkan doa agar dagangan laris. Ada yang nitip 4 roti untuk anaknya yang sekolah pagi. Semua riuh, hangat, dan sederhana. Sebelum keluar, Nadia berdiri di depan cermin kecil. Ia merapikan kerudung, memeriksa senyum. Ia tidak tahu bagaimana hari ini akan berjalan. Tetapi ia tahu, apapun yang terjadi, ia ingin menyambutnya dengan hati yang lapang. Ia menarik napas, mengambil pegangan gerobak, lalu melangkah. Hari itu, sebelum matahari naik tinggi, Revan dan Nadia akan kembali bertemu. Namun untuk sementara, pada malam yang menutup babak ini, masing-masing dari mereka tertidur dengan senyum yang tak hilang dari ingatan. Revan memejamkan mata, dan seolah-olah masih mendengar anak-anak tertawa di halaman panti. Nadia memejamkan mata, dan terasa seperti masih mendorong gerobak ditemani langkah yang tenang di sampingnya. Dua hati yang belum saling mengaku, tetapi sudah saling tahu. Dua garis yang belum berpotongan penuh, tetapi sudah saling mendekat setiap detik. Dan di antara mereka, ada sesuatu yang lebih hebat dari kabar apapun di layar kecil. Ada kehangatan yang pelan, sabar, dan jernih, seperti roti yang baru keluar dari oven, mengembuskan uap tipis ke udara yang sejuk. Pagi di Jakarta selalu sibuk. Suara klakson, langkah terburu-buru, dan kabut asap kendaraan yang menebal sebelum matahari benar-benar naik. Namun di antara hiruk-pikuk itu, ada dua dunia yang berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Di satu sisi, kehidupan di rumah sakit besar, dengan dinding kaca dan aroma antiseptik yang dingin. Di sisi lain, gang kecil dengan bau mentega dan gula yang menenangkan. Tempat roti hangat keluar dari oven kecil milik Nadia setiap pagi. Dua dunia yang seolah tak mungkin bersinggungan itu, perlahan-lahan mulai saling menarik. Hari itu, Revan baru saja menyelesaikan operasi darurat. Keringatnya menetes meski suhu ruang operasi begitu dingin. Pasiennya berhasil diselamatkan. Ia menatap layar monitor yang menampilkan detak jantung yang kembali stabil. Detak itu mengingatkannya pada sesuatu yang aneh. Detak yang ia rasakan sendiri setiap kali mengingat wajah gadis penjual roti di gang kecil itu. Sore harinya, di sela rapat bersama direktur rumah sakit, Revan melihat ponselnya bergetar. Notifikasi dari media sosial. Ia tidak terlalu aktif di sana, tapi nama, roti hangat Ibu Salmah, muncul di lini masa dengan ribuan komentar. Ia membuka videonya. Dalam tayangan itu, tampak dirinya berjalan di samping Nadia, mendorong gerobak sambil membagikan roti ke anak-anak panti asuhan. Komentar ramai. Dokter ganteng bantu penjual roti. Ini baru inspiratif. Wah, semoga benar-benar tulus ya. Bukan konten settingan. Siapa cewek berhijab itu? Manis banget. Mirip pasangan sinetron, tapi nyata. Revan memandangi layar lama. Ia tidak menyangka ada yang merekam. Waktu itu, semua terasa alami, bukan sesuatu yang harus dibagikan. Tapi kini, dunia sudah tahu. Dunia yang ia kenal dengan segala formalitasnya kini sedang menatapnya dalam versi yang lebih manusiawi. Namun tidak semua komentar ramah. Ada pula yang sinis. Paling cuma cari sensasi. Dokter kaya mana mau sama penjual roti keliling? Klasik. Orang kaya turun ke bawah, biar dibilang dermawan. Revan menatap komentar itu, lalu menutup ponselnya. Ia tahu, dunia maya tidak pernah benar-benar jujur. Tapi anehnya, kali ini ia tidak peduli. Ia hanya khawatir satu hal, apakah Nadia membaca semua itu? Sementara itu, di rumah sederhana di ujung gang, Nadia duduk di depan ponsel tuanya yang layar kacanya retak di sudut. Ia menatap video yang sama. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Ada yang memuji, ada yang menuduh,
Ada yang berspekulasi. Ia menggulir pelan, membaca satu persatu. Beberapa orang bahkan datang ke gangnya hanya untuk memastikan apakah benar ada penjual roti yang dibantu dokter tampan. Ada yang memotret. Ada yang minta selfie. Nadia merasa canggung. Hidupnya yang sederhana tiba-tiba menjadi sorotan. Di satu sisi, jualannya jadi lebih ramai. Tapi di sisi lain, ada rasa asing yang menyelinap. Seolah-olah ia sedang berjalan di bawah lampu sorot yang terlalu terang. Ibunya memperhatikan dari kursi kayu di ruang tengah. "Kenapa, Nak? Banyak yang pesan roti lewat ponsel." Nadia tersenyum samar. "Iya, Bu. Tapi ada juga yang bilang aneh-aneh." "Biarkan saja. Orang tidak akan berhenti bicara. Bahkan kalau kita hanya diam. Yang penting kamu tetap jujur dan kerja dengan niat baik." Nadia mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, ia merasa khawatir. Bukan karena dirinya, tapi karena orang itu. Dokter yang tanpa sengaja telah ikut menjadi bagian dari kehidupannya yang sederhana. Keesokan harinya, Revan datang lagi ke gang kecil itu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Ada lebih banyak orang. Beberapa memegang ponsel, merekam. Beberapa wartawan lokal berdiri di ujung gang, menunggu. Gerobak kecil Nadia kini dikerumuni pembeli yang penasaran. Revan turun dari mobil dengan kemeja biasa, tanpa jas putih, tanpa pengawal. Ia melangkah perlahan. Nadia sedang melayani pelanggan. Matanya sesekali melirik ke arah kamera yang diarahkan padanya. Ketika melihat Revan, ia tampak terkejut, namun cepat menenangkan diri. "Pagi," sapa Revan. "Pagi, Dok." Kak Revan," jawab Nadia sambil menunduk sopan. Revan tersenyum kecil. "Aku lihat di media sosial. Kamu jadi terkenal sekarang." Nadia tertawa gugup. "Bukan terkenal, Kak. Cuma, banyak yang kepo." Di sekeliling mereka, orang-orang berbisik. Ada yang memotret diam-diam. Revan menatap sekitar, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu menenangkan media. Aku punya teman wartawan." Nadia menggeleng cepat. "Jangan, Kak. Nanti malah makin ramai. Saya tidak mau orang salah paham." Revan menatap wajahnya. Ia mengerti. Dunia Nadia bukan dunia yang terbiasa dengan sorotan kamera. Bukan dunia yang suka berbicara tentang status dan reputasi. Dunia Nadia adalah dunia yang sederhana, tentang tangan yang bekerja, tentang keikhlasan memberi, tentang pagi yang disambut dengan doa, bukan berita. Namun sore itu, segalanya berubah lebih cepat dari yang mereka duga. Salah satu portal berita gosip menulis judul besar, "Dokter muda kaya raya dekati penjual roti cantik, cinta lintas dunia nyata." Artikel itu viral di mana-mana. Foto-foto mereka di panti asuhan disebar ulang. Banyak yang menganggap kisah itu romantis, tapi banyak pula yang sinis. Di rumah sakit, beberapa rekan Revan mulai berbisik. Ada yang bergurau di pantry. Ada yang menyindir dengan nada bercanda tapi menusuk. "Hebat, Van. Kamu bukan cuma dokter, tapi influencer juga. Jangan-jangan kamu buka klinik roti sekalian, ya?" Revan menanggapinya dengan senyum tenang. Tapi di dalam, ada sedikit sesak. Ia tidak malu karena dicemooh, melainkan karena tahu Nadia mungkin terluka oleh semua omongan itu. Dan benar saja. Malam itu, Nadia mematikan ponselnya. Ia duduk di depan oven kecilnya yang masih hangat, menatap roti yang baru keluar tapi tak lagi sanggup ia jual. Ia menatap foto ibunya yang tersenyum di dinding. "Bu, aku takut bikin orang itu malu," katanya lirih. Bu Salmah menatap lembut. "Kalau yang kamu lakukan benar, tak ada yang bisa membuatmu salah. Orang baik tidak akan menyesal karena kebaikan." Nadia mengangguk. Tapi ia tahu, dunia luar tidak sesederhana itu. Dunia bisa mengubah hal tulus menjadi bahan tontonan. Dunia bisa menertawakan sesuatu yang seharusnya indah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia berdoa agar besok dokter itu tidak datang lagi. Bukan karena ia tidak ingin bertemu, tapi karena ia tidak ingin membuatnya repot. Namun takdir punya caranya sendiri. Pagi berikutnya, gang itu sepi.
Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya suara gerobak yang berderit pelan. Revan datang, tapi kali ini Nadia tidak ada di tempat biasa. Ia bertanya pada anak kecil yang lewat. "Kak, Nadia libur." "Om," katanya, "gerobaknya rusak." Revan diam. Ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia menatap ujung gang yang sunyi, lalu berbalik. Tapi langkahnya terasa berat. Ia menatap langit sebentar, menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati. "Aku tidak akan membiarkan dunia membuatmu takut jadi dirimu sendiri." Ia kembali ke mobilnya, tapi tidak pulang. Ia menulis sesuatu di ponselnya, pesan pendek untuk seorang teman di media. "Tolong bantu hentikan pemberitaan tentang penjual roti itu. Aku tidak ingin hidupnya berubah karena aku." Malamnya, berita itu pelan-pelan tenggelam, digantikan oleh gosip selebriti lain. Dunia berpindah topik secepat angin. Namun di satu sisi lain kota, seorang gadis masih merasa bersalah karena telah membawa orang baik ke dalam badai yang tidak ia inginkan. Dan di sisi lain, seorang dokter duduk di ruang kerjanya, menatap foto pasien yang sembuh hari ini. Di antara tumpukan laporan, ia menulis satu catatan kecil di buku hariannya. Ada banyak cara menyelamatkan hati manusia. Kadang bukan dengan pisau bedah, tapi dengan keberanian untuk tetap tulus di dunia yang bising. Revan menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Hujan turun pelan. Ia tahu, besok ia akan mencari Nadia lagi. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena ia tahu, perempuan itu telah mengajarinya sesuatu yang tidak bisa dia temukan dalam ruang operasi manapun. Bagaimana caranya menjadi manusia yang hidup dengan hati, bukan sekadar dengan kesempurnaan. Dan di luar sana, di rumah kecil dengan aroma mentega yang samar, Nadia menatap gerobaknya yang setengah rusak, berdoa dalam hening. "Allah, jika pertemuan itu membawa kebaikan, pertemukan lagi. Tapi kalau hanya membuat orang lain susah, cukup aku saja yang mengingatnya." Namun doa, sebagaimana takdir, kadang punya telinga sendiri. Dan esok, dunia yang bertabrakan itu akan menemukan jalannya untuk kembali bertemu. Bukan karena viral, bukan karena berita, tapi karena hati yang benar tidak akan berhenti bergetar untuk kebaikan yang sama. Malam turun pelan di atas langit Jakarta. Hujan gerimis menetes di jendela rumah sakit, memantulkan cahaya lampu kota yang buram. Di ruang kerjanya yang sepi, Revan duduk menatap laporan pasien tanpa benar-benar membacanya. Di kepalanya, wajah Nadia terus muncul seperti bayangan yang menolak pergi. Ia tahu gadis itu sengaja menjauh. Ia tahu alasannya bukan benci, tapi takut. Takut membuatnya jadi bahan pembicaraan. Takut merusak sesuatu yang selama ini Revan jaga. Nama baik, reputasi, dan citra sempurna seorang dokter yang dipuja-puja. Namun malam itu, semua hal tentang citra dan reputasi tiba-tiba terasa remeh. Sejak video mereka viral, Revan merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Perasaan menjadi manusia yang sesungguhnya. Ia ingin kembali ke gang itu, ingin bicara langsung, ingin mengatakan bahwa hidup tidak harus selalu terlihat indah di mata orang lain, asal tetap jujur di mata sendiri. Tapi ia belum sempat melakukannya. Karena malam itu, panggilan darurat datang. Kecelakaan lalu lintas. Ambulans berderu. Revan berlari ke ruang IGD. Ia tidak pernah tahu bahwa di antara daftar pasien malam itu, ada satu nama yang akan mengubah segalanya. Di sisi lain kota, di jalan raya yang licin oleh hujan, gerobak roti Nadia terguling di pinggir trotoar. Roda kanannya patah. Kecelakaan kecil, tapi cukup membuat lututnya tergores dan pergelangan tangannya terkilir. Motor yang menabraknya sudah kabur. Beberapa orang menolong, tapi Nadia menolak dibawa ke rumah sakit besar karena takut biayanya mahal. Ia duduk di tepi jalan, hujan menetes di kerudungnya. Wajahnya pucat, roti-roti berserakan di tanah, terendam air. Beberapa masih utuh, sebagian basah dan hancur. Ia menatapnya lama, tidak tahu harus apa. Seseorang menawari tumpangan ke rumah. Tapi ia hanya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, saya istirahat sebentar." Tapi langit malam itu tidak berbelas kasihan. Hujan makin deras. Jalanan makin sepi.
Lampu-lampu toko mulai padam. Dalam dingin yang menggigit itu, Nadia menggigil sambil memeluk lutut. Ia menatap gerobaknya yang rusak, lalu berbisik pelan. Bu, maaf. Mungkin besok kita tidak bisa jualan. Dan di saat yang sama, sirine ambulans meraung di kejauhan, mendekat. Ketika pintu IGD terbuka, Revan mendekat untuk memeriksa pasien berikutnya. Tubuh mungil berbalut jaket lusuh dibawa masuk dengan tandu. Wajahnya sebagian tertutup kerudung basah. Luka kecil di pelipisnya berdarah tipis. Tangannya bengkak. Ketika suster membuka kerudungnya, dunia Revan berhenti berputar. Nadia. Suaranya nyaris tak terdengar. Suster menatapnya, terkejut. Dok, Anda kenal pasien ini? Revan menatap wajah itu lekat-lekat. Ya, sangat kenal. Saya tangani dia. Ia langsung mengambil alih. Tangan dinginnya bekerja cepat, memeriksa tekanan darah, menutup luka, memastikan tidak ada cedera serius. Tapi jantungnya sendiri berdetak tidak teratur. Ia mencoba bersikap profesional, tapi matanya mulai memanas. Air hujan masih menetes dari ujung kerudung Nadia. Wajah itu pucat, tapi tetap indah dalam kesederhanaannya. Beberapa menit kemudian, Nadia membuka mata perlahan. Pandangannya kabur. Namun ketika fokus, ia melihat wajah Revan. Ia tampak terkejut. Bibirnya bergerak pelan. Kak Revan. Revan mengangguk, berusaha menahan emosi. Ya, kamu di rumah sakit sekarang. Sudah aman. Tidak apa-apa. Nadia menatap sekeliling. Bingung. Gerobakku. Roti-rotiku. Tidak usah pikirkan itu dulu. Aku akan urus semuanya. Sekarang istirahat dulu, ya? Air mata kecil menetes dari sudut mata Nadia. Aku tidak mau merepotkan, Kak. Aku hanya... Revan menatapnya lembut. Dengar, kamu tidak merepotkan siapapun. Aku yang seharusnya minta maaf. Karena semua ini mungkin terjadi gara-gara aku. Nadia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan oleh tangis. Revan memegang tangannya perlahan. Tangannya dingin, tapi genggaman itu hangat. Semuanya sudah beres. Aku janji, kamu tidak sendirian. Beberapa hari setelah itu, Revan memindahkan Nadia ke ruang rawat khusus. Ia menanggung semua biaya tanpa sepengetahuan gadis itu. Ketika sadar penuh, Nadia panik melihat kamar yang luas dan bersih, dengan bunga segar di meja kecil. Aku tidak bisa bayar ini, katanya tegas. Aku cuma penjual roti. Kak, tolong pindahkan aku ke ruang biasa. Revan duduk di kursi, menatapnya dengan tenang. Ini bukan soal uang. Aku hanya ingin kamu sembuh. Tapi orang-orang akan bicara. Biarkan. Dunia akan selalu bicara, bahkan kalau kita diam. Nadia menunduk. Aku takut bikin Kak Revan susah lagi. Revan menghela napas panjang. Kamu tahu, waktu aku belajar jadi dokter, aku pikir tugasku hanya menyelamatkan orang dari kematian. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu, menyelamatkan seseorang dari kesepian. Dan kamu sudah melakukan itu untukku. Nadia menatapnya, tidak paham. Maksudnya? Dulu aku hidup seperti mesin, Nat. Semua serba teratur, sempurna, tapi kosong. Lalu kamu datang, dengan gerobak kecil, dengan roti hangat, dan tiba-tiba hidupku terasa, hidup. Nadia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma jualan roti. Kak, aku tidak berbuat apa-apa. Revan tersenyum tipis. Kadang yang sederhana justru yang paling mengubah hidup orang. Keheningan mengisi ruangan beberapa saat. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Lalu Nadia berkata pelan, Kak Revan, kalau nanti aku sudah sembuh, aku mau tetap jualan roti. Aku tidak mau hidup dari kasihan orang. Revan mengangguk. Kamu tidak perlu kasihan. Kamu punya harga diri yang tidak bisa dibeli siapapun. Aku justru kagum karena kamu tidak berubah. Sore itu, hujan kembali turun. Dari balik jendela kamar, Nadia melihat jalanan rumah sakit yang ramai.
Mobil-mobil berlalu, orang-orang berjalan cepat dengan payung warna-warni. Ia menghela napas panjang. Di dadanya masih terasa nyeri, tapi ada sesuatu yang aneh. Hatinya tenang. Di luar sana, Revan berdiri di taman rumah sakit, memandangi langit kelabu. Ia baru saja menerima kabar bahwa video lama mereka kembali muncul di media sosial, kali ini dengan narasi baru. Dokter kaya rawat penjual roti yang ditabrak motor, kisah cinta nyata yang bikin haru. Berita itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Banyak yang menulis pujian, tapi juga ada yang mencibir. Revan tidak peduli. Ia hanya berharap Nadia tidak membaca komentar kejam itu lagi. Ia melangkah masuk rumah sakit, membawa sekotak roti yang ia beli dari toko roti terkenal. Tapi sebelum masuk kamar, ia berhenti. Ia tersenyum kecil, lalu membuang kotak itu ke tempat sampah. Roti buatan Nadia lebih enak, gumamnya. Ketika ia masuk, Nadia sedang membaca buku doa kecil. Ia menoleh dan tersenyum. Kak Revan datang lagi. Tentu, aku janji jagain kamu, kan? Kak Revan tidak bosan. Tidak, justru aku belajar banyak dari kamu. Mereka berbicara lama sore itu. Tentang hidup, tentang masa kecil, tentang mimpi. Revan menceritakan bagaimana dulu ia kehilangan ayahnya karena penyakit jantung, dan sejak itu ia bertekad menjadi dokter terbaik. Nadia bercerita tentang bagaimana ia belajar membuat roti dari ibunya yang dulu hanya punya oven bekas. Dua dunia yang dulu berjauhan kini saling terbuka. Seperti dua halaman buku yang akhirnya bertemu di tengah. Beberapa hari kemudian, Nadia sudah cukup sehat untuk pulang. Revan mengantarnya sampai ke gang kecil tempat rumahnya berada. Penduduk menyambut dengan hangat. Anak-anak kecil berlari menyapa. Ibu-ibu menatap penuh rasa ingin tahu. Bu Salmah menitikkan air mata ketika melihat putrinya turun dari mobil. Allah Maha Baik, katanya lirih. Kamu pulang dalam keadaan selamat. Revan menunduk sopan pada wanita tua itu. Saya yang harus berterima kasih, Bu. Nadia sudah banyak mengajarkan saya hal berharga. Ibu itu tersenyum lembut. Kalau kamu datang bukan karena kasihan, maka datanglah kapanpun. Rumah ini kecil, tapi hati kami luas. Revan terdiam. Kata-kata sederhana itu menembus hatinya. Ia menatap Nadia yang berdiri di samping ibunya. Lalu berkata pelan, aku akan datang lagi, tapi bukan sebagai dokter, sebagai teman. Nadia menunduk, tersenyum. Teman yang suka beli roti, ya. Revan tertawa kecil. Teman yang suka roti, dan suka pembuatnya. Sore itu, langit Jakarta berwarna keemasan. Hujan berhenti, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya. Di gang kecil itu, bau mentega kembali menguar. Nadia menyalakan oven tuanya lagi, mencoba membuat adonan pertama setelah kecelakaan. Revan duduk di kursi kayu depan rumah, membantu menata plastik dan stiker kecil bertuliskan, roti hangat Ibu Salmah. Malamnya, tanpa mereka sadari, seseorang merekam momen itu dari kejauhan. Tapi kali ini, tidak untuk dijadikan sensasi. Video itu berisi senyum sederhana, kerja sama dua orang yang terlihat bahagia tanpa perlu kata cinta. Dan entah bagaimana, video itu kembali viral. Tapi kali ini, semua komentar berbeda. Orang-orang menulis, beginilah cinta yang sesungguhnya. Bukan harta, tapi hati. Perempuan sederhana mengajarkan makna bahagia yang nyata. Dokter hebat, tapi hatinya lebih hebat lagi. Namun Revan dan Nadia tidak tahu. Mereka sibuk tertawa di bawah cahaya lampu gang, berbagi cerita kecil tentang hidup, tentang rasa syukur, tentang luka yang kini berubah menjadi pelajaran. Dan malam itu, Revan menatap Nadia, lalu berkata pelan, kadang Tuhan melukai agar kita belajar melihat. Luka kecilmu membuatku menemukan mata hatiku sendiri. Nadia tersenyum. Mungkin Allah memang ingin kita saling belajar. Revan mengangguk. Mungkin. Tapi aku tahu satu hal, Nat. Sejak pertama kali aku mencium aroma roti di gang ini, hidupku tidak lagi sama. Dan dari kejauhan, suara azan Isya berkumandang.
lembut menyelimuti mereka. Dunia di luar sana mungkin masih ramai dengan gosip, tapi di gang kecil itu, dua hati yang pernah tersesat akhirnya menemukan arah pulangnya. Fajar merayap perlahan di atas atap rumah-rumah sempit. Udara masih lembab. Sisa embun menempel di daun pisang dan seng berkarat. Di gang kecil itu, aroma roti hangat kembali merebak. Oven kecil di belakang rumah menyala lagi. Kali ini bukan hanya untuk dagangan, tapi juga untuk harapan baru. Nadia menguleni adonan dengan gerakan yang terlatih. Tangannya masih sedikit nyeri, tapi semangatnya utuh. Di sampingnya, ibunya membantu membungkus roti. Dari luar jendela, cahaya matahari mulai menembus perlahan, menyoroti wajah Nadia yang berseri-seri. Ia tampak berbeda kini, bukan karena pakaian atau harta, tapi karena ketenangan yang tumbuh dari dalam. Di luar, suara mesin mobil berhenti. Revan datang, mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan abu-abu. Tak ada lagi jas dokter. Tak ada mobil sport yang mencolok. Hanya senyum yang tulus dan sebuah kotak kayu di tangannya. Ia mengetuk pintu pelan. Nadia menoleh. Senyum itu langsung muncul di wajahnya. Kak Revan datang pagi-pagi sekali. Ujarnya sambil mengelap tangan yang penuh tepung. Revan mengangguk kecil. Aku tidak sabar mencium bau roti buatanmu lagi. Ibunya tertawa lembut dari dapur. Kalau begitu, duduk dulu di depan. Nadia, buatkan teh. Revan duduk di kursi kayu yang catnya mulai pudar. Ia menatap gang sempit yang sudah mulai hidup. Anak-anak berlari, pedagang sayur lewat. Suara radio dari warung tetangga terdengar samar. Dunia yang sederhana ini membuat dadanya hangat. Ia tak pernah merasa seutuh ini di rumah mewahnya sendiri. Ketika Nadia datang membawa teh, Revan menyerahkan kotak kayu kecil itu. Ini untukmu, katanya. Nadia membuka perlahan. Di dalamnya, ada papan kecil bertuliskan tangan Revan sendiri. Rumah roti Ibu Salmah. Matanya membulat. Kak, ini apa? Revan tersenyum. Aku ingin bantu memperbesar usaha kamu. Tapi bukan dengan uang. Dengan tempat. Aku sudah sewa kios kecil di dekat panti asuhan. Kamu bisa buka di sana. Tidak perlu bayar sewa. Aku cuma ingin kamu punya dapur yang lebih layak. Nadia menatapnya lama. Kak, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak mau orang bilang aku menikah karena harta, apalagi karena bantuan. Revan menatapnya dalam. Nadia, aku tidak menawarkan bantuan. Aku menawarkan kerjasama. Kamu tetap yang punya resep, tetap yang mengelola. Aku hanya menyiapkan tempat. Aku ingin kamu tahu, aku datang bukan untuk mengubah hidupmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Air mata jatuh perlahan di pipi Nadia. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih dengan cara terbaikku. Dengan apa? Tanya Revan lembut. Dengan membuat roti paling enak yang pernah Kak Revan makan. Jawabnya sambil tersenyum. 2 bulan kemudian, kios kecil, rumah roti Ibu Salmah, resmi dibuka. Letaknya tak jauh dari taman kota. Ket temboknya berwarna krem, dengan tulisan tangan di papan depan yang sama seperti dulu. Tidak mewah, tapi hangat. Orang-orang datang, sebagian karena penasaran, sebagian karena benar-benar suka rasa rotinya. Dan yang menarik, setiap pembelian 10 roti, 1 roti akan dibagikan gratis untuk anak yatim atau orang yang membutuhkan. Itu ide Nadia sendiri. Revan mendukung sepenuhnya. Suatu pagi, saat Revan datang membantu mengantar bahan, sekelompok anak dari panti asuhan masuk sambil membawa bunga. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil berkerudung, berkata dengan polos, Kak Nadia, kami senang sekali. Sekarang kami bisa makan roti tiap minggu. Tapi kenapa sekarang yang jualan ada Kak Dokter juga? Semua orang tertawa. Revan jongkok, menatap anak itu. Karena Kak Dokter suka roti buatan Kak Nadia. Anak-anak bersorak riang. Hari-hari berjalan seperti itu. Sederhana, tapi penuh warna. Berita tentang toko roti itu sempat viral lagi. Tapi kali ini dengan nada berbeda. Tidak ada gosip. Tidak ada cibiran.
Hanya kisah inspiratif tentang kebaikan yang menyebar dari dapur kecil ke hati banyak orang. Orang-orang mulai menyebutnya roti penuh cinta. Sebuah program sosial bahkan menawari kerjasama, tapi Nadia menolak hal-hal yang membuatnya kehilangan kendali. Aku hanya ingin tetap membuat roti dengan cara yang aku tahu, katanya kepada Revan. Tanpa kemewahan, tanpa lupa pada doa. Revan mengangguk. Itu yang membuatmu berbeda. Kamu tidak berubah meski dunia sudah berubah. Sore itu, setelah toko tutup, mereka duduk berdua di bangku taman di depan kios. Angin membawa aroma mentega dari dapur. Langit berwarna jingga, burung-burung pulang. Revan menatap Nadia. Aku sering berpikir, kalau dulu aku tidak terjebak macet pagi itu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu kamu. Nadia tersenyum. Dan aku sering berpikir, kalau saja rotiku tidak harum waktu itu, mungkin Kak Revan tidak akan menoleh. Mereka tertawa pelan. Kemudian hening. Hening yang tidak canggung, tapi tenang. Seperti dua hati yang sudah bicara tanpa perlu kata. Revan menatap Nadia lama, lalu berkata, Nat, aku ingin tanya sesuatu. Nadia menoleh. Matanya bening. Apa, Kak? Kalau aku bilang, aku tidak ingin hanya jadi pembeli roti di hidupmu, apa kamu akan marah? Wajah Nadia memerah. Maksud Kak Revan? Revan tersenyum kecil. Aku ingin jadi seseorang yang setiap pagi bisa mencium aroma roti bersamamu. Aku ingin jadi orang yang berdiri di sampingmu, bukan di atasmu. Aku ingin menikah denganmu, Nadia. Dunia berhenti sejenak. Suara jangkrik terdengar jelas. Nafas Nadia tercekat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kak Revan, aku ini siapa? Aku cuma penjual roti keliling yang viral karena kebetulan. Dunia Kak Revan terlalu tinggi untuk aku capai. Revan menggeleng. Dunia itu cuma ilusi. Aku tidak butuh dunia. Nat, aku butuh rumah. Dan kamu rumahnya. Nadia menutup wajah dengan tangan. Air matanya jatuh semakin deras. Aku takut, Kak. Orang-orang akan bicara. Biarkan mereka bicara. Aku akan buktikan. Cinta tidak butuh penjelasan. Hanya perlu keberanian. Sebulan kemudian, kabar pernikahan mereka menjadi berita utama di mana-mana. Foto sederhana tapi hangat menghiasi media sosial. Nadia dengan gaun putih berhijab, Revan dengan setelan abu-abu sederhana. Keduanya tersenyum di bawah spanduk bertuliskan, syukuran pernikahan Revan dan Nadia. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hotel berbintang, tidak ada undangan bergengsi. Pernikahan mereka digelar di halaman panti asuhan tempat dulu mereka pertama kali membagikan roti bersama. Anak-anak panti menjadi saksi, para tetangga menjadi tamu, dan aroma roti hangat mengalir ke udara sore. Setelah akad selesai, Nadia mencium tangan Revan dengan mata berkaca. Aku tidak pernah bermimpi menikahi orang kaya, Kak. Aku hanya ingin mencintai seseorang dengan tulus. Revan menggenggam tangannya erat. Dan aku tidak pernah mencari kesempurnaan. Aku hanya mencari ketulusan. Dan aku menemukannya padamu. Tepuk tangan menggema. Beberapa anak panti bersorak. Sebagian menangis bahagia. Ibunda Nadia menatap dari kursi roda. Wajahnya bersinar oleh haru. Allah Maha Adil, bisiknya. Dia mempertemukan dua hati yang sama-sama tahu artinya sabar. Waktu berlalu. Setahun kemudian, di depan toko, rumah roti Ibu Salmah, papan baru terpasang. Kini namanya berubah menjadi Rotik Hati Revan Nadia. Mereka membuka cabang kedua di kota lain, tapi tetap mempertahankan tradisi yang sama. Setiap 10 roti terjual, 1 dibagikan gratis untuk anak-anak yatim. Banyak wartawan datang meliput, tapi mereka tidak pernah mau diwawancarai panjang. Revan selalu menjawab singkat. Kami hanya menjalankan apa yang dulu membuat kami bertemu, kebaikan yang sederhana. Sore itu, Nadia mengeluarkan roti baru dari oven. Revan datang membantu, menata di rak. Anak-anak panti datang membawa bunga, dan mereka semua makan bersama di halaman. Ketika matahari terbenam, Nadia menatap suaminya dengan lembut.
Kak, kadang aku masih tidak percaya. Semua ini nyata. Revan tersenyum. Aku pun begitu. Tapi setiap kali mencium bau roti, aku tahu, ini nyata. Mereka berdiri berdampingan di depan toko, memandang langit yang berubah warna. Angin sore membawa aroma mentega, gula, dan cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. Nadia menatap Revan, lalu berbisik pelan. Roti ini mungkin hanya makanan kecil, tapi dari sinilah Allah menulis takdir kita. Revan mengangguk, dan doa yang dulu kamu ucapkan di bawah hujan, akhirnya dijawab dengan cara yang paling indah. Mereka tertawa bersama. Dunia mungkin pernah menertawakan kisah mereka, tapi waktu membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh pembenaran, cukup kesabaran dan hati yang tulus. Dan di gang kecil tempat segalanya bermula, aroma roti hangat itu tidak pernah hilang. Ia menjadi pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup seseorang. Cinta mereka kini hidup di setiap roti yang dibagikan, di setiap senyum anak-anak yang menerima, di setiap doa yang terucap di antara tepung dan mentega. Karena kadang, keajaiban bukan turun dari langit, tapi tumbuh dari tangan yang bekerja dan hati yang mencintai dengan sederhana.